e-channel. Updaters, selamat malam para pemirsaku yang luar biasa. Senang banget pastinya hari ini Lukman Fauzan bisa ada di sini nemenin kalian semua di program yang kece banget, apalagi kalau bukan di What's On, It's Updated for You. Dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan Lukman bakal ngasih tahu info paling update, info terkini, info paling hits, spesial buat updaters semua. And so, bagaimana kabar kalian updaters? Apakah kalian sekarang kayak aku lagi galau kak, weekend teh nah kayak wae gitu nya. Jangan khawatir updaters ya, karena weekend kalian teh akan selalu berwarna ya, karena ada saya, meskipun warnanya sekarang nggak warna-warni ya, tapi teh ya, kan hari aku mah hidupnya udah warna-warni, jadi akan menyebarkan kewarnaan kepada hidup kamu ya. So, di segmen pertama ini seperti biasa aku kan bakal ngomongin tentang COVID-19. Kayak, nah sih kak, meni bosan, orang teh ngadengena di mana-mana. Udah aku mah deui ya, udah ini teh maksudnya kayak mau gak mau gitu loh. Sekarang tuh kayak COVID-19 masih happening, belum ada ujungnya, and we don't even know ini kapan beresnya. Bahkan sekarang ini apa ya, bisa dibilang lebih buruk, iya bukan buruk sih, kembali lagi ke fase buruk karena ini ada segmen kedua COVID-19. Kayak salah satu daerah di Indonesia yaitu DKI Jakarta yang digadang-gadangkan, bukan digadangkan sih, udah fix itu akan melakukan PSBB kembali. Untuk warga Jakarta yang nonton di YouTube ya, karena ini nggak tayang di TV di Jakarta ya. Ini jadi Bapak Gubernur DKI Jakarta itu Bapak Anies Baswedan itu sudah mulai mengeluarkan perintah itu untuk melakukan PSBB dimulai dari tanggal 14 September 2020. Terus kayak Anies pun ini, Bapak Anies yang saya cintai dan saya banggakan, menegaskan semua aktivitas bekerja, belajar, beribadah akan kembali diterapkan dari rumah. Ya, gengs. Terus hal ini juga dilakukan karena tingkat kenaikan pasien terjangkit COVID di Jakarta itu dan daerah sekitarnya itu mengalami kenaikan. Kenaikannya juga bukan kenaikan 1, 2, tapi emang langsung melonjak tinggi gitu ya. Dan ini pun bisa dilihat dari tempat tidur ICU di rumah sakit yang ada di Jakarta itu sekarang udah mulai penuh banget. Terus ruang isolasi pasien corona juga semakin tidak terkendali, dan which is itu si pasiennya itu makin banyak ya nggak sih, kayak logikanya sampai situ. Dan dari data yang kita dapatkan bahwa di Jakarta ini di rumah sakitnya itu si ICU dan ruang isolasi itu akan full sampai bulan September nanti. Dan ya semoga ini bisa cepat beres sih. Maksudnya kayak ini udah ada segmen kedua nih COVID-19, kayak coy lo masih mau bandel gitu, kayak keterlaluan. Nah kira-kira kak, kalau misalnya sekarang PSBB apakah itu semuanya ditutup atau kayak gimana? Jangan khawatir updaters ya, meskipun sekarang PSBB di Jakarta itu udah mulai diberlakukan mulai tanggal 14 September, which is besok ya Pak. Gila, sedih banget ya sih, kayak takut ya. Jadi jangan khawatir updaters, masih ada 11 bidang usaha yang masih bisa dibuka atau yang ditutup KB mah abi bade meser mie ka warung udah tutup kete rek meuli ka mana gitu nya. Jadi si 11 bidang usaha ini ada apa aja? Itu ada mulai dari sektor kesehatan pastinya, terus sektor bahan pangan atau minuman no benar lain no benar. Terus ada sektor energi, terus komunikasi dan informatika, terus sektor keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar masyarakat, dan sektor pemenuhan kebutuhan sehari-hari, begitu ya. Terus tadi dari Jakarta, kalau di Jawa Barat kumaha ya erek kumaha nya, apakah kembali seperti semula atau bagaimana ya?
Jadi, Bapak Ridwan Kamil, ini Bapak yang saya sangat cintai dan saya banggakan, meminta daerah Bodebek, Bogor, Depok, dan Bekasi, dan juga Bandung Raya melakukan PSBMK. Naon deui, gengs? Naon deui PSBMK teh atuhnya meneges loba rupa-rupa warnanya ya. Jadi PSBMK ini itu singkatan dari pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas, which is itu di bawah dari PSBB, betul ya Bapak Produser ya? Nah, terus juga si penerapannya itu kira-kira apa aja? Itu berupa razia masker secara ketat pastinya ya, terus pembatasan jam buka mal hanya sampai jam 6 sore, terus juga penerapan jam malam hingga pukul 9 malam. Itu daerahnya ada di mana aja? Daerahnya itu ada di beberapa daerah yang beresiko tinggi ya, atau kalau misalnya diklasifikasikan itu masuk ke dalam zona merah seperti Depok, terus Kota Bekasi, terus juga Kabupaten Bekasi, serta 14 kabupaten zona orange yang resikonya itu di bawah dari merah, terus juga 10 kawasan yang masuk ke zona kuning atau kalau misalnya di kadar resikonya rendah gitu ya. So semoga aku cuma berpesan karena ya untuk pemerintah kan ya, pemerintah pasti udah punya rencana lah. Kalau stakeholder Indonesia pasti mereka udah punya rencana. Aku cuma mau ngasih pesan untuk kalian updaters ya, warga Bandung yang saya cintai dan saya banggakan ya. Please pisan ya mah gengsnya nurut seutik gitu, tong bandelnya sentil ya. Terus updaters, kira-kira perkembangan dari vaksin kayak ini obatnya kayak gimana sih Kak? Mana serius pisan. Jadi updaters, ini ada berita baik ya. Tadi kita udah dapat update yang cukup mengkhawatirkan dan cukup bikin gitu. Ini ada berita baik tentang vaksin COVID-19. Nah, buat kalian updaters, nanti kalau misalkan si vaksin ini udah ditemukan, jangan khawatir karena 98 juta vaksin itu akan disebarkan gratis. Gratisnya nggak gitu kayak gratis. Nah, jadi biar bom gitu ya. Jadi updaters, pemerintah ini memberikan vaksin gratis kepada penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, yang dimana nanti jadi si vaksin ini tuh dia dialokasikan sesuai data yang dimiliki oleh BPJS. Jadi kira-kira oh ini orang cocok nih dapat bantuan, oh ini orang BPJS-nya aktif lah, atau misalkan dia kira-kira ya udahlah ini mampu beli sendiri kalau nanti ternyata in the end vaksinnya harus beli gitu ya. Jadi ya kita percayakan kepada pemerintah, oke? Nah, updaters, ini pun untuk regulasinya kayak gimana? Sejauh ini belum ada regulasi soal pembiayaan vaksin corona pada masyarakat. Tapi Menteri Riset dan Teknologi Bapak Bambang Brojonegoro itu menjelaskan akan memberikan vaksin gratis kepada masyarakat yang tercatat sebagai PBI BPJS Kesehatan. Begitu ya. Jadi semoga obatnya cepat ada, terus semoga juga pemerintah bisa kalau dibilang gercep sih sejauh ini menurut Lukman ya, it's just my opinion, itu udah oke pemerintah Indonesia dan masyarakatnya pun sejauh ini sih udah oke juga. Tapi mungkin karena ini semakin membludak, semakin menggila, jangan mentang-mentang kayak ini udah reda, kita santai kayak gitu ya. Dan kalian juga updaters jangan santai-santai mulu. Duduk di situ ya, harus tetap excited melihat aku. Pastinya Lukman Fauzan bakalan nemenin sampai nanti di What's On It's Up For You. iChannel.